Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khaira Natayazmi dari SMKN 4 Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan modul MTCNA yang keempat, yaitu akses mikrotik. Nah, jadi mikrotik router OS itu bisa diakses oleh beberapa metode seperti menggunakan keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, AP, Quickset, dan Webpack, HTTP, MAC Telnet, lokal, Winbox, terminal menu, mikrotik, TIC, IPP. Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengakses router board menggunakan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox secara real device. Nah, bagi yang punya ya teman-teman, untuk aplikasi Winbox tersedia on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Lalu antara routernya dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan ke Ether 2 di real device-nya. Lalu untuk loginnya juga tersedia MAC address dan IP address, dan usernya itu admin dan passwordnya itu bisa dikosongkan. Nah, untuk langkah pertama yaitu di sini saya akan mengakses melalui PINet. Kita ada objek network. Untuk namanya itu ISP, tipenya kita menggunakan manajemen cloud karena kita akan mendapatkan IP yang 192. Nah, lalu save. Sini. Lalu kita hubungkan sambungan, kita klik 2 kali mikrotiknya, kita open internet. Nah, oke. Nah, di sini kita ketik slice IP address print. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.228.129. Kita salin. Lalu kita buka Winbox. Oke. Nah, di sini sudah bisa membuka Winbox-nya ya menggunakan IP yang dari virtual router board-nya. Nah, itu cara mengakses menggunakan dari virtual router board-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengakses router board menggunakan Webpack. Nah, jadi Webpack itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Tampilannya pun hampir sama ya teman-teman. Di sini kita bisa support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTPE dan HTTPS. Nah, ini tuh adalah menggunakan Webpack itu sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk mengakses router board via Webpack, kita bisa mengetikkan IP routernya pada browser. Nah, selanjutnya bakal kita praktikan. Kita bakalan masuk lewat web. Kita untuk mengakses lewat web tidak harus menggunakan Winbox. Nah, IP-nya juga sama. Kita buka clean IP-nya lalu enter. Oh, ternyata ini sudah langsung otomatis masuk ya teman-teman. Kita hanya mengetik IP-nya langsung masuk. Nah, tampilannya sama. Nah, jadi opsi ini digunakan ketika Winbox tidak bisa digunakan karena fungsinya itu sama aja. Tampilannya juga mirip ya teman-teman. Saya bakalan menjelaskan menu Quickset. Nah, jadi menu Quickset itu adalah menu konfigurasi di mikrotik secara cepat tanpa harus memilih banyak menu. Nah, Quickset hanya bisa digunakan ketika mempunyai interface
wireless. Nah, jadi QuickSet itu kita bisa secara cepat ya, kita bisa langsung konfigurasi di satu menu saja tanpa harus membuka menu-menu lainnya. Nah, itu adalah penjelasan dari menu konfigurasi QuickSet. Selanjutnya itu kita bisa meremote melalui remote access telnet dan SSH teman-teman. Nah, jadi based on terminal command line interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal, Winbox, dan terminal Wi-Fi. Nah, digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, kita bakal praktikan juga. Meremote akses melalui telnet dan SSH. Nah, di sini kita bakalan coba telnetnya terlebih dahulu. Kita cek dulu portnya. Kita ketik IP, address, print, detail. Ini IP-nya sama, lalu /IP service, lalu di sini print. Nah, untuk SSH portnya itu 22 dan untuk telnet itu portnya 23. Nah, kita coba di terminal PC, kita bakalan menginstal dulu telnet kliennya. Kita ke control panel, lihat login internet, programs, lalu program and features. Oke, sini Nah, di sini kita cek dulu telnet kliennya. Nah, di sini telnet kliennya itu sudah diinstal ya teman-teman. Nah, saya sudah menginstalnya. Klik OK. Lalu kita buka CMD. Nah, di sini CMD-nya kita membuka melalui run administrator. Oke, lalu di sini kita ketik telnet, masukin IP yang tadi. Oke, nah loginnya itu admin, passwordnya enter, ini CTRL-C. Nah, itu cara mengaksesnya. Dan untuk portnya kita bisa custom ya teman-teman. Nah, kita bisa ke Winbox-nya, lalu kita ke IP, service. Nah, di sini portnya itu bisa custom ya teman-teman. Telnetnya misalkan menggunakan port 23 atau 225. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita pakai dulu 23. Nah, itu cara mengganti portnya. Oke, lanjut kita bakalan mengakses secara SSH ya teman-teman. Kita buka aplikasi Putih. Nah, teman-teman yang belum menginstalnya, diinstal dulu Putihnya. Ini di sini kita masukin IP-nya, port 22, SSH, open. Oke. Nah, di sini kita accept. Admin. CTRL-C. Nah, itu cara mengakses secara SSH.
Dan terakhir yaitu serial console. Nah, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9, menggunakan program Hyper, terminal, baud rate 115200, data bits 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.